Oke, jadi sekarang materi yang akan kita bahas ini adalah tentang trafo atau transformator ya. Jadi di sini materi kita ini tentang trafo atau sering disebut dengan transformator ya. Trafo atau transformator. Jadi apa sih yang dimaksud dengan trafo atau transformator? Sebenarnya trafo atau transformator ini ya sebenarnya peralatan listrik ya. Jadi ini fungsinya itu adalah untuk mengubah tegangan. Jadi di sini mengubah tegangan ya. Jadi mengubah tegangan. Kalau misalnya tegangan yang kita ubah itu menjadi lebih besar, nah itu nanti namanya trafo step up ya. Kalau kita ubah lebih kecil namanya step down. Ya, jadi ada trafo step up, ada trafo step down. Sebentar, ini kawan kita ada yang mau masuk nih nampaknya. Oke ya. Nah, jadi itu ya. Jadi trafo atau transformator itu adalah peralatan listrik yang fungsinya itu untuk mengubah tegangan ya. Jadi kalau untuk menaikkan tegangan itu namanya step up, untuk menurunkan tegangan namanya step down. Nah, kemudian trafo ini itu bekerja berdasarkan prinsip induksi ya. Jadi di sini bekerja berdasarkan ya, berdasarkan prinsip induksi. Jadi prinsip induksi. Nah, jadi harus ada perubahan flux gitu ya, supaya trafo ini bekerja. Sehingga nanti trafo ini atau transformator itu dapat bekerja dalam tegangan bolak-balik. Nah, karena prinsipnya prinsip induksi. Jadi nanti harus terjadi perubahan perubahan flux, dan itu hanya mungkin terjadi kalau arus yang mengalir pada kumparan itu berubah-ubah ya. Nah, jadi di sini bekerja berdasarkan prinsip induksi, sehingga nanti hanya berfungsi kalau arus yang mengalir pada rangkaian itu adalah arus bolak-balik ya. Jadi di sini arusnya harus bolak-balik ya, arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini itu kita pelajari setelah bab ini ya. Jadi kita akan belajar tentang arus bolak-balik yang dihasilkan oleh generator yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, oke, di sini sebentar, ini ada teman kita mau masuk lagi. Oke ya. Nah, trafo itu bekerja berdasarkan prinsip induksi. Sebentar, ini ada yang mau masuk lagi nih. Ya, jadi bekerja berdasarkan prinsip induksi. Ceritanya begini. Jadi di sini trafo itu biasanya itu digunakan satu inti besi seperti ini ya. Jadi di sini ada inti besi yang bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, kemudian si inti besi ini itu kemudian dililiti dengan kawat ya. Jadi ada kumparan. Jadi di sini dililitkan ya seperti ini. Nah, nanti ini kalau misalnya ini terhubung dengan sumber listrik bolak-balik ya. Jadi di sini nanti ada sumber listrik bolak-balik ya. Nah, jadi di sini biasanya lambangnya gitu. Ini sumber tegangan bolak-balik. Nah, di sini sumber tegangan ini kita sebut sebagai tegangan primer ya. Jumlah lilitannya kita sebut dengan N primer ya. Jadi NP itu maksudnya jumlah lilitan primer. Jadi VP itu tegangan primer gitu ya. Nah, kemudian nanti karena arus yang mengalir pada sisi kiri ini berubah-ubah, maka flux magnet ya. Jadi yang terjadi di dalam kumparan ini itu juga berubah-ubah. Nah, jadi karena fluxnya berubah-ubah ya, nanti akan menginduksi kumparan yang ada di sebelahnya. Jadi di sini ada kumparan yang di sebelahnya ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kumparan sekunder. Nah, kumparan ini yang terhubung dengan peralatan listrik kita. Jadi misalnya lampu atau apalah ya, kita lambangkan dengan resistor aja. Nah, jadi tegangan ujung-ujung ini itu adalah tegangan sekundernya. Jadi di sini V sekunder. Nah, jadi nanti arus yang mengalir ya. Kalau arus yang mengalir di sini I sekunder, tentu saja yang mengalir di sini adalah I primer, gitu ya. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, kemudian di sini setiap trafo
sebentar. Ini di sini ada apa namanya NS ya. NS itu jumlah lilitan sekunder. Nah, nanti kan tujuan dari trafo itu apa? Untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, sehingga nanti yang mau kita hasilkan tuh yang ini. Jadi tegangan sekunder ini yang mau kita hasilkan ya. Nah, nanti seberapa besar tegangan sekunder yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan jumlah apa lilitannya. Jadi nanti kalau dibandingkan begini ya, V sekunder dibanding dengan V primer itu selalu sama dengan N sekunder dibagi dengan N primer. Nah, jadi ini sebanding begini ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan apa namanya sisi sekunder ya tegangannya sangat besar ya tentu saja lilitannya harus dibuat jauh lebih besar dibanding dengan jumlah lilitan primernya gitu ya. Nah, kemudian secara umum trafo juga bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan efisiensinya. Ya, jadi di sini nanti ada yang disebut dengan efisiensi ya. Jadi efisiensi itu lambangnya kayak gini. Nah, ini huruf apa ini ya? Ini namanya huruf eta. Jadi ini namanya huruf eta. Ya, ini maksudnya efisiensi. Efisiensi. Nah, efisiensi itu perbandingan antara daya keluarannya itu sekunder ya, dibanding dengan daya primer. Nah, itu namanya efisiensi. Karena daya itu kalau kalian masih ingat waktu kita belajar arus searah, ya, daya itu apa? Ya tegangan dikalikan dengan arus. Jadi di sini Vs kali Is dibagi dengan PP. Jadi tegangan primer. Jadi Vp dikalikan dengan IP, gitu ya. Nah, jadi ini efisiensi si trafo itu. Nah, berdasarkan efisiensi ini, trafo ada dua. Nanti ada yang disebut dengan trafo ideal, ada trafo yang tidak ideal. Ya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa bagi dua ya, berdasarkan efisiensi nih. Jadi trafo, nah ini berdasarkan efisiensinya, ada yang kita sebut ideal. Ideal itu nggak ada sebenarnya ya, jadi sesuatu yang ideal itu nggak ada di dunia nyata. Nah, ideal itu akan terjadi kapan? Ya, ketika daya yang dihasilkan itu adalah daya sekundernya ya, itu tepat sama persis dengan daya primer. Ini nggak mungkin sebenarnya ya, dalam kenyataannya nggak mungkin. Jadi trafo itu misalnya kalian menggunakan charger misalnya, charger HP, charger laptop, itu kan menggunakan trafo ya. Karena yang masuk ke peralatan kita itu tidak sama dengan apa namanya tegangan yang dihasilkan oleh PLN ya, jadi lebih kecil. Nah, sehingga harus ada trafo yang menurunkan tegangan dan sekaligus ada penyearahnya karena yang masuk ke perkakas kita, peralatan kita itu adalah tegangan searah gitu ya. Nah, setiap kalian menggunakan charger, coba kalau charger itu bekerja dengan baik ya, itu nanti apa namanya ada kenaikan suhu nggak pada charger itu? Kalau kalian coba apa namanya perhatikan baik-baik, itu charger itu pasti akan hangat begitu ya. Jadi meningkatlah suhunya. Jadi kalau tidak digunakan itu apa namanya suhunya sekian begitu ya. Tapi kalau sedang dipakai, dia sedang mencas begitu ya, maka si suhunya akan naik. Artinya apa? Artinya ada sebagian energi listrik yang berubah menjadi kalor gitu ya. Jadi ada sebagian energi yang hilang menjadi kalor. Nah, sehingga apa? Ya, ini trafo yang tidak ideal ini. Jadi ini tidak ideal. Nah, jadi tidak ideal ya. Kalau tidak ideal gimana? Ya berarti daya sekundernya pasti lebih kecil dibanding dengan daya primer gitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan kekekalan energi berarti daya sekundernya itu pasti sama dengan daya primer dikurangi daya rugi. Nah, rugi ini maksudnya daya yang apa namanya berubah menjadi bentuk yang lain, biasanya berbentuk kalor ya. Jadi ini berubah menjadi kalor. Biasanya begitu ya. Nah, kemudian kalau ideal tentu saja karena PS sama dengan PP, ini trafo ini memiliki efisiensi sebesar 1 atau sama dengan 100% gitu ya. Nah, kalau tidak ideal ya otomatis di sini efisiensinya pasti lebih kecil dari 1 atau lebih kecil dari 100%. 100% itu kan 1 maksudnya ya. Nah, jadi efisiensinya pasti lebih kecil ya. Dalam kenyataannya begitu. Jadi tidak ada yang ideal. Oke ya. Jadi di sini sebentar, ini ada teman kita yang mau masuk lagi, Sarah ya. Oke ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang trafo atau transformator? Oke ya, nomor 10. Nah, di sini ceritanya gini. Sebuah trafo step up. Nah, jadi di sini ada kata-kata step up. Berarti dia berfungsi untuk menaikkan tegangan ya. Mempunyai lilitan primer 100. Jadi maksudnya di sini N primernya itu sama dengan 100 lilitan gitu ya. Dan lilitan sekundernya jadi NS-nya itu sama dengan 400 ya. Tegangan dan kuat arus primernya, jadi di sini bagian primer ya.
Jadi tegangan primer di situ disebutkan 10 volt. Kemudian arus primernya itu disebutkan dengan 2 ampere gitu ya. Jika kuat arus sekundernya, jadi di bagian sekunder ini, itu kuat arusnya I sekundernya adalah 0,4 ampere. Maka efisiensi trafonya berapa gitu ya. Oke, nah jadi di sini tadi kan efisiensi itu bisa kita tuliskan apa sih? Jadi perbandingan antara daya sekunder dibanding dengan daya primer. Dan daya ini kalau kita uraikan ya tentu saja adalah V dikalikan dengan I ya. Jadi kalau daya sekunder berarti Vs kalikan IS gitu ya. Nah kalau daya primer ya berarti Vp dikalikan dengan IP gitu ya. Nah di sini kan Vp ada ya, kemudian IP juga ada, kemudian IS ada. Yang nggak ada apa? Yang tidak ada itu adalah apa namanya? VS ya. Nah, VS-nya nggak ada. Tapi kita bisa ganti gini. Tadi kan udah disebutkan ya. Jadi kalau perbandingan VS dibanding dengan VP itu kan sama dengan NS dibanding dengan NP. Jadi kalian gunakan ini aja. Ya, jadi kalau kita gunakan ini berarti bagian ini kan bisa ditulis gini ya. Jadi di sini ada VS dibanding VP. Jadi kalian bisa tulis VS dibagi dengan VP. Nah, baru dikalikan dengan IS dibanding dengan IP gitu ya. Nah, yang ini digantikan itu, apa namanya, perbandingan jumlah lilitan. Masukkan aja ke sini. Nah, nanti kalian punya apa? Berarti bisa ditulis NS dibanding dengan NP dikalikan dengan IS dibanding dengan IP, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian masukkan NS-nya kan 400, ya. Ini 400 dibagi dengan NP-nya 100, gitu ya. Kemudian IS-nya berapa? IS-nya 0,4. Sorry, ini kali ya. Kali 0,4 dikali dengan dibagi dengan IP. IP-nya tadi 2, gitu ya. Oke. Jadi di situ nanti kalau kita sederhanakan kita punya berapa ya? Jadi di sini habis 100-nya, kemudian ini 2 dengan 4 tinggal 2 jadi 0,8 ya. Jadi 0,8 itu sama saja dengan mengatakan 80% ya. Jadi persen itu per 100. Jadi 80 per 100 itu kan 0,8. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 80%. Ya, jawabannya adalah E. Nomor 11, di sini ceritanya adalah sebuah trafo ya dengan efisiensi. Nah, di sini yang diketahui adalah efisiensi ya. Kita data saja dulu ya. Jadi di sini efisiensinya itu sama dengan 75% ya. 75 itu sama aja dengan 0,75 ya. 75% itu sama dengan 0,75 ya atau 3/4 ya, sama aja 3/4. Terus di sini dihubungkan dengan tegangan primer. Jadi di situ ada tegangan primer. Itu sama dengan 220 volt. Terus menghasilkan tegangan sekunder. Jadi V sekundernya adalah 110 volt. Terus gimana? Jika arus sekunder, jadi IS itu sama dengan 2 ampere. Pertanyaannya adalah maka kuat arus primernya. Nah, jadi di sini sederhana ya. Jadi yang diketahui kan efisiensi. Nah, kalau langsung kita uraikan efisiensi itu kan daya sekunder dibagi dengan daya primer. Jadi VS kalikan IS dibagi dengan VP kalikan IP gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan kan kuat arus primer di sini. Jadi yang ditanyakan itu IP sebenarnya. Jadi IP-nya berapa gitu ya. Jadi nanti kalau kalian cari IP itu jadi berapa? VS kalikan IS dibagi dengan VP dikalikan efisiensi kan gitu ya. Nah, ya sudah, kalian tinggal masukkan angkanya saja. VS-nya di sini 110 dikalikan IS, IS-nya 2 dibagi dengan VP. Itu 220 dikalikan efisiensinya tadi 3/4 ya. Nah, gitu. Nah, bagian yang ini kan habis ya. Ini dengan ini kan sama, 220. Jadi ini sama aja dengan 4/3 gitu ya. 4/3 itu berapa? Ya 1, berapa? 333 gitu ya. Jadi 1,33 ampere gitu ya. Jadi oke ya, jadi jawabannya E juga. Ya, nggak ada yang susah nih ya, gampang banget. Nomor 12, di sini apa yang diketahui? Yang diketahui adalah perbandingan jumlah lilitan kawat ya pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 1/4. Jadi di sini diketahui jumlah lilitan ya. Jadi perbandingan jumlah lilitan antara primer dengan sekunder. Jadi NP dibanding dengan NS ya, itu sama dengan 1/4. Jadi kalau kalian lihat jumlah lilitan sekundernya lebih banyak ya. 4 kalinya dibanding jumlah lilitan primer. Itu artinya step up ya. Jadi ini trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, jadi tegangan dan kuat arus masukannya, jadi masukan itu sama dengan bagian primer ya, masukan itu sama dengan primer ya, inputnya. Jadi V primernya itu adalah 10 volt. Kemudian I primernya itu sama dengan 2 ampere gitu ya.
jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor, nah tadi kan ya, jadi di sini P kalor ya, atau P rugi. Ya, rugi ini tadi bentuknya kalor ya. Ini adalah 4 watt gitu ya. Maka dan tegangan keluarannya, nah keluaran itu maksudnya sekunder. Jadi V sekundernya itu sama dengan 40 volt gitu. Pertanyaannya maka kuat arus keluaran berarti IS itu berapa sih gitu ya. Oke ya, sebentar. Ini ada teman kita mau masuk lagi. Siapa nih? Kita. Oke ya, jadi kita lanjutkan di sini. Yang ditanyakan apa? Kuat arus keluaran ya. Jadi I sekundernya berapa gitu ya. Jadi ini yang ditanyakan. Jadi I sekundernya. Nah, di sini tolong diingat ya. Kan yang disebut dengan daya ini ya, daya sekunder, itu kan tadi udah dituliskan kan ya, daya sekunder itu sebenarnya sama dengan daya primer dikurangi dengan P rugi. Ya, jadi harusnya kan sama kalau ideal ya. Kalau ideal kan P sekundernya sama dengan P primer. Nah, karena ada kerugian, jadi tidak semua daya primer berubah menjadi sekunder. Ya, jadi kalau diselisihkan, ya, jadi ada yang hilang ini ya. Jadi P primer dikurangi P rugi itu sama dengan P sekunder. Nah, di sini P primer kan bisa kita cari karena ada VP, ada IP. Ya, dikurangi P rugi tadi sudah ada. Ya, jadi nanti kalau kalian kalikan, ini kan ada ya, 10 kalikan 2. Ya, jadi VP-nya itu 10. Ya, IP-nya itu 2. Gitu ya. Ini 2 nih. Dikurangi P ruginya 4 gitu. Jadi nanti sama dengan kan ini 20 dikurangi 4 kan ya. Jadi sama dengan 16 nih. 16 watt. Ini P sekundernya gitu. Nah, sementara P sekunder itu kan VS dikalikan dengan IS itu sama dengan 16. Jadi kalau ditanyakan berapa IS-nya, ya otomatis 16 dibagi dengan VS. VS-nya kan ada tadi ya. VS-nya 40, jadi 16 dibagi dengan 40. Kalau 16 bagi 4 itu kan 4 ya. Jadi 16 bagi 40 ya berarti 0,4 gitu ya. Jadi 0,4 ampere. Ada nggak jawaban segini ya? 0,4 ampere. Ada ya? Oke, jadi jawabannya adalah B yang ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke ya, jadi sekarang kita lihat nomor 13 ya, nomor 13. 13, sebuah trafo mempunyai perbandingan lilitan primer dan sekunder. Jadi perbandingan lilitan primer dan sekunder. Jadi NP dibanding dengan NS. Ini sama dengan 4 dibanding 5 gitu ya. Jadi yang ini 4 banding 5. Dan perbandingan arus primer dan sekunder. Jadi I primer dibanding dengan I sekunder gitu ya. Itu sama dengan 5 banding 3 gitu. Maka trafo mempunyai efisiensi berapa gitu ya. Jadi trafo memiliki efisiensi berapa? Jadi efisiensi trafo tadi kan perbandingan antara P sekunder dibagi dengan P primer. Nah, P sekunder itu apa? Ya VS kali IS kan gitu ya. Dibagi apa daya primer berarti VP dikalikan dengan IP gitu. Nah, kebetulan di sini yang dikasih tahu itu adalah ini nih perbandingan jumlah lilitan. Sehingga nanti kalian tulis gini aja. Jadi nanti efisiensi itu bisa dituliskan gini, VS dibanding dengan VP. Nah, ini dikali dengan IS dibagi dengan IP gitu ya. Nah, kan boleh ditulis gini sama saja kan? Nah, kenapa ditulis gini? Karena kita mau masukkan yang ini nih. Yang perbandingan ini ke sini gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa dituliskan apa? Jadi nanti kita punya kalau VS dibanding dengan VP itu sama dengan apa? NS ya, NS dibanding dengan NP gitu ya. Dikalikan dengan IS dibanding dengan IP gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian cari NS dibanding NP, di sini NP banding NS itu 4/5. Berarti dibalik ya, NS banding NP itu berarti 5/4 gitu ya. Dikalikan IS dibanding IP. Nah, yang ini ya. Cuma di sini kebalik nih, IP dibanding IS ya. Jadi kalau IS dibanding IP berarti 3/5 ya. 3/5 gitu ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, ada ya. Jadi 5 dengan 5 kan habis. Jadi nanti efisiensinya 3/4. Tadi masih ingat 3/4 itu berapa? 0,75. Nah, jadi efisiensinya berapa ini? 75%, Pak. Iya, 75% gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, 75%.